Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riang Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Pak Muzakir. Pak Muzakir tidak menyebutkan dari daerah mana, cuman menyebutkan satu nama desa atau apa gitu ya. Nama desanya itu Karanganyar. Banyak gitu ya nama itu tuh. Makanya nggak tahu dari daerah mana gitu ya. Nah, Pak Muzakir ini, atau ya kita panggilnya Mas Muzakir aja lah. Karena kita menceritakan pengalamannya si Pak Muzakir ini saat masih muda. Jadi manggilnya Mas Muzakir atau Mas Dakir. Nah, Mas Dakir itu menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 1988. Jadi masih di tahun 80-an. Nah, di kampungnya Mas Dakir sendiri itu kampung yang masih kampung banget. Jarang ada yang rumah itu dibuatnya pakai tembok. Ada beberapa memang, cuman kebanyakan rumah-rumah itu masih setengah tembok, ke atasnya itu masih pakai anyaman bambu atau kalau bahasa sini itu geribik namanya ya. Itu kondisinya seperti itu, dan listrik waktu itu belum masuk kampungnya si Mas Dakir tadi. Alhasil kalau malam ya gelap, lampu minyak, petroma kayak gitu, warga itu mengandalkan penerangannya semacam itu. Dan di kampung yang gelap tersebut tentu saja ada ketakutan saat malam hari. Yang pertama itu binatang. Binatang mungkin dari ya karena dekat sama area hutan, kebun seperti itu, masih banyak binatang-binatang liar, musang, terus ada ular kayak gitu gede-gede, atau mungkin apalah sejenis macan atau enggak tahulah namanya itu gitu. Pokoknya semacam itulah, banyak binatang buas kalau misal malam itu berkeliaran di kampungnya Mas Dakir tadi. Selain itu, ada ketakutan juga yang namanya maling gitu ya. Maling juga lumayan cukup banyak. Plus ada ketakutan yang lain, yaitu setan begitu ya. Setan itu katanya masih banyak, orang malam itu gelap begitu, dan kebun juga masih banyak, tempat-tempat angker kayak gitu masih banyak. Ada beberapa kuburan juga di sana yang nggak tahu itu kuburannya siapa begitu ya. Itu masih ada. Makanya itu tadi, kampungnya Mas Dakir kalau udah malam itu udah beda cerita. Kalau siang rame, enak, warga pada keluar, bocah-bocah pada berlarian, ya pada nggak mikirin sekolah, yang sekolah itu cuma sebagian begitu ya. Ini kalau siang itu masih rame lah, anak-anak itu bermain, pedagang juga pada lewat ke sana, ada beberapa, warga juga ada yang berdagang, sama aja seperti itu ya. Cuman beda cerita kalau udah malam. Malam itu sepi, senyap, hening. Nah, waktu itu memang lagi musim lagi musim kemarau, dan biasanya di momen-momen tertentu, kata Mas Dakir ini, kalau lagi musimnya itu musim maling itu ada aja begitu ya. Dan waktu itu memang belum ada kejadian apapun di kampungnya Mas Dakir, tapi belajar dari waktu-waktu sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, warga pun akhirnya mengadakan semacam ronda. Ronda pun ya yang ikut tidak terlalu banyak karena itu sukarela dan memang nggak diwajibkan buat ikut gitu ya. Mungkin orang-orang yang kalau malam agak susah tidur atau apa begitu ya, itu bisa bangun nanti ngumpul di pos ronda. Pos rondanya pun cuma satu di situ. Ya buat mending-mending lah katanya. Yang penting malam itu ada orang masih melek. Jadi nggak semuanya pada tidur atau apa. Warga pun senang, warga pun mendukung. Mereka yang nggak ikut ronda, mereka tuh nyumbang beras atau nyumbang jajanan, makanan kayak gitu. Itu ada aja setiap hari. Jadi yang ronda pun kalau malam itu nggak terlalu lapar. Nah, udah kan? Ini pada suatu hari. Ini menceritakan tentang seseorang. Jadi tetangganya Mas Dakir ada seseorang, dia itu yang suka ngambilin nila ya.
apa sih ya? Ya pokoknya seperti itu ya. Profesinya tuh kayak gitu dan memang di kampung tersebut juga banyak penggeret nila atau apa gitu ya. Pokoknya ngambilin nila atau apa. Kurang ngerti lah seperti itu. Pokoknya itu tadi ya kayak gitu. Nah, namanya anggap aja Pak Darmo lah biar gampang. Dakir sama Darmo. Nah, si Pak Darmo ini sebelumnya itu adalah orang yang seperti itu. Profesinya itu seperti kebanyakan warga di kampung tersebut. Nah, ini pada suatu waktu, tiba-tiba Pak Darmo itu bangunan. Ya, warga kan bisa menghitung penghasilannya itu berapa sih. Ya kita itu di sini tuh buat kaya itu susah, intinya kayak gitu ya. Kita buat kaya itu susah, kecuali kita berdagang, kita keluar kota atau apa, itu mungkin bisa. Tapi kalau misal hidup di sini doang, terus tiba-tiba kaya, itu kayaknya susah. Nah ini, si Pak Darmo ini, tiba-tiba bangunan, ngedatengin material lumayan cukup banyak, dan membangun satu rumah. Rumah itu, rumah yang lumayan cukup besar, tapi pembangunan itu sendiri itu udah memakan waktu kurang lebih sekitar 1 tahun. Menurut perhitungan tukang-tukang di sana, ya jadi kayak obrolan underground begitulah, ngomong-ngomongin masalah Pak Darmo. Ini rumah itu nggak selesai-selesai loh gitu ya. Kenapa ya? Oh, ya begitu. Itu tadi dengan latar belakang warga kampung sini itu susah buat kaya, intinya begitu ya. Karena itu penghasilannya tuh bisa dihitung dan penghasilan itu tidak banyak, itu kan cukup buat makan sehari-hari, beli pakaian setahun sekali saat lebaran, ya buat bangun rumah, nyicil, begitu ya. Mungkin dari semuanya anyaman bambu nanti ada uang beli material setengah-setengah. Nah, Pak Darmo itu enggak, kok cepet banget seperti itu. Nah dari situ betapa cepatnya Pak Darmo bisa bangun rumah. Terus apa? Rumahnya itu tidak selesai-selesai. Ada yang ngomong, itu Darmo itu, ya omongan biasalah warga begitu ya. Itu lagi ngelakuin pesugihan. Pesugihan apa gitu kan? Kita tidak pernah lihat celeng, kita tidak pernah lihat apapun itu tuyul atau apa di kampung ini itu tidak ada. Bukan itu. Pesugihannya itu namanya katanya kandang bubrah. Mungkin kawan-kawan familiar ya dengan istilah itu gitu ya. Di gunung atau apa gitu. Di cerita-cerita horor gunung itu sering muncul kandang bubrah. Nah, ini itu disebut sama warga tersebut itu. Dia itu lagi melakukan kandang bubrah. Jadi kandang bubrah itu gimana? Pesugihan yang bikin rumahnya itu nggak selesai-selesai. Mau berapapun, mau kapanpun, itu nggak bakalan selesai. Nah itu, obrolan seperti itu, belakangan itu makin menghangat. Ya karena itu tadi, Pak Darmo juga proses membangunnya itu belum selesai. Nah, Mas Dakir juga sempat ngobrolin itu di sesi ronda sama warga malam itu. Ya ngobrolin masalah itu dan sampai akhirnya mungkin sekitar jam 2 pagi, Pak Dakir itu pulang, Mas Dakir itu pulang. Udahlah aku mau pulang dulu, dan warga yang lain pun sama, mau pada pulang. Ada satu ada satu ketakutan sebenarnya setelah obrolan itu tadi di sana. Karena apa? Mas Dakir itu pulangnya beda sendiri. Jadi ada pertigaan, sisanya 4 orang itu ke kanan, Mas Dakir itu ke kiri, dan ke kiri itu ngelewatin rumahnya si Pak Darmo. Ya jadi kebayang begitu kan, ini rumah pesugihan. Mas Dakir sendiri kebawa ke sana, tapi di satu sisi juga lah omongan warga itu cuma orang-orang iri doang begitu kan, yang ngomongnya seperti itu. Kalau melarat diketawain, giliran kaya dibilangnya pesugihan. Ya itulah salah satu penyakit masyarakat kita itu seperti itu. Pikirnya sih Mas Dakir. Tapi yang namanya ketakutan itu ada. Nah, Mas Dakir pun akhirnya malam itu lewat ke sana, ya mau nggak mau karena rumahnya harus ngelewatin rumahnya si Mas Darmo tadi, Pak Darmo itu, karena rumahnya Mas Dakir juga nggak jauh, masih di deretan jalan tersebut. Rumahnya Pak Darmo sendiri memang agak sedikit ke pinggir, rumahnya Mas Dakir itu lebih ke pinggir lagi. Nah, jalan pagi itu jam 2 gitu ya, nggak ada siapapun, sepi, benar-benar sepi. Di kejauhan Mas Dakir itu mendengar sayup-sayup, ada suara kayak palu
tak tok begitu kan. Ini kayak seorang tukang yang lagi bekerja semacam itu. Kok malam-malam ada suara tak tok begini ya? Kok ada suara tukang yang lagi kerja gitu kan? Ya penasaran sih Mas Dakir. Dari mana ya? Mas Dakir pun lanjut jalan ke sana, mendekat ke rumahnya si Pak Darmo tadi. Nah, giliran sampai di rumahnya Pak Darmo, di depannya udah deket itu. Suara itu makin keras loh. Suaranya dari sini ternyata. Tapi kok aneh, masa iya tukang bangunan kerja kok sampai jam 2 pagi seperti ini? Udah masuk akal kata si itu ya, kata si apa Mas, pikirnya si Mas Dakir itu tadi. Dia pun mulai berhenti, waktu itu sempat berhenti dan mikir, apa jangan-jangan yang diomongin warga bener ya? Rumahnya itu nggak selesai-selesai. Itu ya jam 2 pagi begini masih dikerjain, ya harusnya cepat selesai. Oh mungkin Pak Darmo itu lagi ngejar kali. Makanya malam-malam ini disuruh kerjain tukangnya, dikebut kali ya. Dan Pak Darmo itu memang enggak makai tukang lokal, warga situ itu enggak yang profesinya sebagai itu ya, arsitektur atau apa gitu ya, arsitek begitu kan, bukan arsitek maksudnya tukang bangunan begitu aja. Itu enggak ada satupun yang dipakai. Ya itu kan memang memicu omongan-omongan enggak enak, iri-iri tetangga ada tukang begitu kan, malah manggilnya tukang dari luar. Nah ada omongan seperti itu, dasar ini apa namanya ngomongnya nggak enak lah seperti itu ya. Nah Mas Dakir pun kesana berpikiran seperti itu. Oh ya mungkin ini lagi dikebut, tukangnya suruh tidur sini, sebelumnya sempat istirahat dulu kali ya, ada shift pagi ada shift malam. Oh rumah ini lagi dikebut. Wah Pak Darmo memang duitnya banyak ya, cuman tunggu dulu, jangan-jangan bener ya yang diomongin sama warga. Mas Dakir pun mendekat ke sana, ke rumah. Nah ini kan pagar ada di tembok keliling seperti itu. Di zaman segitu itu tuh mewah banget. Di saat rumah yang lain, orang-orang yang lain, rumahnya si Mas Dakir sendiri waktu itu ya masih ada anyaman bambunya setengah gitu ya, 1 meter 1,2 120 cm itu batu bata, ke atasnya itu pakainya itu anyaman bambu. Rumahnya masih seperti itu, nggak ada listrik sama sekali. Nah, ini kok Pak Darmo rumahnya bisa sebagus itu? Di satu sisi ada kekaguman, di satu sisi kecurigaan itu makin menguat. Ini rumah udah dipagar, cuma kan belum dilepain ya. Belum selesai gerbangnya itu. Si Mas Dakir pun ke depan. Jadi di depan gerbang tersebut ini ada celah-celah ya. Ini enggak tahu Pak Dakir maksudnya celah itu di antara semen sama bata yang nggak sempurna, ada celahnya, atau memang ada semacam angin-angin di situ atau bagaimana. Jadi Mas Dakir karena mendengar suara taktuk-taktuk tadi, dia pun mendekat ke situ, ke arah pagar. Dan begitu dilongok begini, diintip ya, ngintip ke dalam itu, si Mas Dakir itu melihat yang memang ada tukang itu pada bekerja di situ. Cuman tukangnya itu aneh-aneh. Jadi kalau misal ya orang dulu bertukang gitu kan pakai apa namanya, pakai kemeja atau pakai kaos seperti itu ya. Ini tuh enggak, dia tuh cuman kayak pakai sarung. Sarungnya itu juga enggak tahulah sarung apa begitu ya. Bukan sarung kotak-kotak atau bukan sarung batik, melainkan sarungnya itu sarung warna polos, kayak semacam warna coklat agak gelap begitu ya. Dan sarungnya itu cuma sebatas lutut, kayak di film-film pendekar, kata si Pak Dakir itu kayak gitu. Ke atasnya itu nggak pakai baju, badannya tuh keker hitam-hitam orangnya, rambutnya itu panjang-panjang. Ya itu mirip kayak semacam pendekar kayak gitu kan. Ini lagi ada yang gergaji, ada yang taktuk-taktuk itu apa namanya si materialnya di sana diintip begini. Orang-orangnya kok aneh ya, yang dilihat oleh Mas Dakir. Orangnya itu kembar semua. Di sana nggak tahu, nggak sempat ngitung pastinya, cuman yang jelas lebih dari 7 katanya begitu. Lebih dari 7 orang di situ lagi bekerja. Mereka itu siapa ya? Sampai akhirnya salah satu dari mereka itu nengok ke arahnya si Mas Dakir. Dan waktu itu kan gelap ya kerjanya ya, belum ada lampu, belum ada listrik gitu. Jadi gelap-gelapan.
Cuman ada beberapa lampu minyak di sana. Gambar orang tersebut ini pun agak sedikit remang-remang begitu kan. Dan cuman kelihatan mata orang dulu itu kan lebih ini ya, lebih sensitif ya. Saat lagi diintip begitu, salah satu pekerja itu nengok ngintip ke arahnya si Mas Dzakir tadi. Dan Mas Dzakir pun kaget bukan main karena apa? Si pekerja itu matanya itu ndak ada, matanya itu bolong, cuman hitam doang ke belakang sana. Sambil nyengir ngeliatin si Mas Dzakir di sana di balik tembok itu. Mas Dzakir pun ketakutan. Nah, sebelumnya Mas Dzakir itu juga melihat ada Pak Darmo lagi duduk kayak ngawasin gitu ya. Ini lagi duduk di samping rumah pakai kursi goyang di situ. Badannya itu tambah kurus. Seingatnya Mas Dzakir, Pak Darmo itu badannya lumayan seger sebelumnya. Memang semenjak bangun rumah, Pak Darmo itu jarang ngumpul sama warga. Nah itu begitu ngeliat, kok Pak Darmo kurus begitu ya? Kayak semacam dihisap oleh pembangunan rumah ini sendiri gitu. Kurus, mukanya pucat, goyang-goyang begini, tangan satunya itu megang keris begini. Kok begitu Pak Darmo? Kok mukanya jadi gitu ya? Nah setelah itu kan nengok kan si salah satu tukang itu tadi, si Mas Dzakir pun takut gitu waktu itu karena dilihat matanya kok ndak ada, hitam semua. Keluarlah, pergilah, akhirnya ya lari dari tempat tersebut. Lari bukan balik ke rumah, larinya itu balik lagi ke sana, ke arah pos ronda. Di pos ronda itu ngos-ngosan di sana sendirian gitu ya. Dan Mas Dzakir pun, kenapa aku larinya ke sini ya? Kenapa ndak pulang ke rumah aja tadi gitu? Nyesel, tapi ya begitu sampai di pos, ada warga yang lain datang. Loh Kir, kok balik lagi ke sini? Iya Mas, aku lah akhirnya cerita. Lalu sampean kenapa balik lagi ke sini? Aku udah dapat pintu sama istriku, katanya begitu. Akhirnya sudah, ya mereka berdua ngobrol di sana, ngomongin masalah Pak Darmo ini. Sampai akhirnya udah selesai tuh paginya Mas Dzakir pulang. 2 hari kemudian, berapa hari kemudian lah, lupa gitu ya. Berapa hari kemudian Mas Dzakir dan warga itu dibikin gempar. Ada berita duka yang datang, ada lalat, yang datang dari keluarganya Pak Darmo. Jadi istrinya Pak Darmo itu pagi-pagi ditemukan sudah nggak ada, sudah meninggal. Dan meninggalnya itu apa? Ketimpa pagar rumah bagian samping. Ini yang belum dilepak ini ya, jadi masih batak merah sama semen-semen begitu. Nah, istrinya itu ketimpa sama itu, meninggal. Dan warga pun curiga. Orang yang ngomong kandang bubrah itu ya yang pertama, wah itu berarti Pak Darmo dia nggak menuhin target. Dia kehabisan material buat bangun ini. Dia itu telat gitu, dia telat buat beli material, katanya seperti itu. Dan ya akhirnya itu istrinya pun tumbal pertamanya ini. Ada yang ngomong kayak gitu, ya desas-desus dan yang lain-lain begitu ya. Itu makin berkembang sampai ya udah dimakamkan, selesai begitu kan. Pak Darmo begitu acara pemakaman istrinya selesai, bahkan di hari pemakaman itu masih ada tukang di sana. Meskipun ngerjainnya tuh yang ringan-ringan lah begitu, tapi yang namanya pembangunan itu nggak boleh berhenti sama si Pak Darmo tadi, terus dikerjakan sampai akhirnya udah. Warga pun makin curiga, ini jangan-jangan bener nih kandang bubrah nih begini-begini gitu kan. Dan akhirnya udah dibiarin aja tuh. Dan rumah itu memang nggak pernah selesai sampai akhirnya lagi gitu ya, sampai akhirnya terus. Dan kemudian sekitar 1 bulan, 2 bulan kali ini dari kejadian istri pertamanya itu, anak satu-satunya dari Pak Darmo pun meninggal waktu itu. Jadi anaknya itu meninggalnya itu jatuh dari atas, nggak tahu. Anaknya itu katanya naik atap, terus tiba-tiba menjatuhkan diri, intinya begitu, meninggal di sana. Dan wah geger lagi gitu kan. Wow ini tumbal kedua, intinya seperti makin gencar. Nah semenjak kematian
anaknya ini, Pak Darmo itu sikapnya jadi beda. Dia itu mengalami depresi yang mendalam, bener-bener kayak orang gila lah seperti itu. Pembangunan pun akhirnya di-stopkan karena Pak Darmonya itu udah nggak menginstruksikan, dan dia itu ya udah jadi orang yang semacam itu. Uang juga nggak tahu, mungkin udah habis atau bagaimana. Tukang itu pun diberhentikan begitu aja, pembangunan selesai. Dan semenjak hari itu Pak Darmo itu punya satu hobi baru. Rumah belum jadi, dan Pak Darmo itu suka datang ke kali, ke sungai, ke sana. Ini cuman ngambilin beberapa batu di situ ya, batu kali, dibawa ke rumahnya sana, terus ditata-tata sendiri. Pokoknya kayak rumah itu tuh dibangun, cuman ya kali ini kan bangunnya ngasal-ngasalan. Seolah-olah begini, Pak Darmo itu nggak mau pembangunan berhenti, tapi di satu sisi pembangunan itu pun tidak boleh selesai, begitu ya. Pak Darmo itu tidak bisa menyatakan selesai. Kalau menyatakan selesai, Pak Darmo sendiri nanti yang bakalan diambil. Kayak gitu terus, ngambilin batu, nanti disemenin sendiri, beli semen pun semen kiloan, adukannya juga asal-asalan seperti itu. Ya kayak gitulah, sekarang Pak Darmo yang jadi tukangnya. Cuman ya begitu, omongan warga itu makin santer. Oh, Pak Darmo begini, kasihan ya. Cuman ya warga nggak ada yang tahu solusinya itu bagaimana, nggak ngerti gitu kan. Akhirnya udah dibiarkan saja sampai berbulan-bulan, sampai memang kondisinya Pak Darmo itu begitu banget begitu ya. Ini tumpukan batu kali di semen itu lumayan cukup tinggi, udah sekitar 2 meter, dan itu buat nutup gerbang tembok yang awalnya itu runtuh loh, nyentuh istrinya ya, nimpa istrinya itu. Nah itu kan ada bolongan dan waktu itu belum dibenerin. Nah dipakai buat nutup itu, ditambalnya pakai batu-batu kali. Sampai pada suatu hari terjadi lagi, beberapa bulan kemudian semenjak istrinya meninggal, itu ada kejadian lagi, Pak Darmo itu meninggal. Kali ini ketimpa sama batu kali yang ditumpuk-tumpuk itu di sana, yang dijadikan pagar samping buat nambal bekas reruntuhan yang nimpa istrinya itu. Nah itu kejadiannya itu sama seperti itu, Pak Darmo meninggal dan dengan muka yang kayak orang ketakutan gitu ya. Badannya itu ya sudah patah-patah dan mukanya tuh kayak orang ketakutan, matanya tuh melotot gitu kan. Dan itu serem banget menurut si Mas Dagir. Heboh waktu itu ya. Udah udah dapat tumbal lagi. Akhirnya tetap warga gotong royong buat makamin Pak Darmo ya. Setelah dimakamkan, 3 hari kemudian seperti biasa Mas Dagir ngeronda kan sama warga. Omongan santer masalah Pak Darmo dan yang lain-lain, masalah pesugihan kandang bubrah dan sebagainya begitu. Itu tuh masih santer diomongin oleh warga. Sampai pada suatu malam beberapa hari kemudian setelah kematiannya Pak Darmo, saat Mas Dagir itu mau pulang, ya sekitar jam 1 pagi, jam setengah 2 gitulah. Mau pulang sendirian dan memang ada rasa takutnya jangan-jangan Pak Darmo nanti di sana lagi gitu. Jangan-jangan Pak Darmo nanti di sana. Nah, saat udah di pertigaan, baru jalan beberapa langkah, ini yang teman-teman yang lainnya kan ke kanan ke sana. Belum jauh, kedengeran suara brek kenceng banget. Dan suara brek itu datang dari rumahnya Pak Darmo. Ini teman-temannya si Mas Dagir yang ke sana pun nengok, "Kir, apa Kir?" Gak tahu. Kayaknya rumahnya Pak Darmo, bilangnya begitu kan, kayaknya rumahnya Pak Darmo. Sana. Akhirnya ditengokin, dan begitu ditengokin ternyata rumahnya Pak Darmo itu runtuh. Bener-bener runtuh, bener-bener ambrek begitu ya. Brek, dan suara itu tuh kenceng. Warga kan yang malam-malam itu mendengar pada kaget juga, kan pada keluar. Akhirnya rame di situ. Nah, semenjak hari itu orang-orang itu makin yakin, iya beneran Pak Darmo itu sepertinya, ya itu tadi lah, mungkin melakukan pesugihan. Ini orang belum tentu benar seperti itu. Cuman warga itu udah terlanjur percaya, udah terlanjur yakin dengan apa yang terjadi sama Pak Darmo. Ceritanya digoreng sampai mateng begitu ya, itu udah kayak gitulah Pak Darmo itu.
melakukan pesugihan kandang bubrah. Nah ini nih contohnya orang kalau melakukan pesugihan kandang bubrah itu ada yang ngomong begitu, ngasih nasihat. Makanya jangan macam-macam. Udah kita hidup itu seadanya, kita bisa begini, yang penting kita makan, perut kenyang, pakaian ada, nggak dingin gitu ya. Rumah kalau hujan pun ya walaupun bocor tapi nggak sampai banjir begitu. Itu udah kita bersyukur, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah seperti yang itu. Nah ada omongan kayak gitu ya, ada positif ada negatifnya begitu ya. Dan warga pun ya setuju dengan hal tersebut, nggak usah yang aneh-aneh lah, nggak usah yang muluk-muluk gitu, hidup itu seadanya aja. Sampai akhirnya waktu pun berjalan dan Mas Dzakir itu mulai menyadari sesuatu, karena mungkin boleh dibilang di masa rumah runtuh itu udah memasuki tahun 89. Jadi saat cerita itu kan tahun 88 ya. Nah ini tahun 89 rumahnya Pak Darmo itu ambrek-brek, dan semenjak saat itu, saat Mas Dzakir pulang, rumah itu kan cuma tinggal reruntuhan ya, cuman kayak akhirnya ditumbuhin semak-semak gitu. Nggak ada satu orang pun yang berani ngambil sisa material di sana, nggak ada yang berani megang, mendekat pun pada takut. Nah itu kalau malam Mas Dzakir pulang, itu pasti ngedenger, bukan pasti ya, seringnya itu ngedenger ada suara taktik-taktik, grak-grok, grak-grok, mirip tukang yang lagi bekerja, ada yang gergaji, ada yang lagi malu-malu sesuatu, seperti itu. Dan pertama ngedenger ya begitu, kayak ada orang bekerja. Mas Dzakir lewat ke sana, beneran ada beberapa orang saat semaknya belum tinggi, itu seperti lagi membungkuk begini, dan orangnya itu sama persis seperti yang pernah dilihat Mas Dzakir saat rumahnya Pak Darmo itu masih berdiri. Ya udah Mas Dzakir pulang, malam pun biasa seperti itu bolak-balik. Ternyata yang mendengar itu nggak cuma Mas Dzakir doang. Warga yang lain kalau misal lewat situ, enggak siang, enggak malam, enggak sore gitu ya. Kadang kalau memang mereka lagi rezekinya, ya mereka akan mendengar itu suara tukang bekerja sampai sekarang katanya. Dan tanah itu dibiarkan kosong ya karena enggak tahu punya siapa gitu. Itu punyanya Pak Darmo, Pak Darmonya enggak ada, istrinya enggak ada, anaknya enggak ada, enggak ada yang ngeklaim tanah itu siapa juga. Di kampungnya si Mas Dzakir itu juga masih banyak tanah kosong begitu kan. Jadi sampai sekarang tanah itu masih ada, puing-puingnya itu mungkin kalau dibukain gitu itu masih ada. Dan suara itu masih kedengeran sesekali sampai sekarang. Itu Mas Dzakir kalau misal pulang malam, lagi nggak mikirin apa-apa begitu ya. Ternyata pas lewat ke sana, mendengar suara itu, taktuk, 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 kayak gitu. Nah, itu cerita dari Mas Dzakir. Kejadian di tahun 88-89. Itu puluhan tahun yang lalu, cuman hawanya itu masih bisa dirasakan sampai sekarang. Ya memang nggak setiap hari, nggak santer banget. Cuman kalau Mas Dzakir misal lagi di rumahnya Mas Dzakir sendiri sekarang udah direnov, udah pakai tembok dan yang lain-lain. Itu lagi duduk depan aja, itu kayak kedengeran taktik-taktik, lagi kerja gitu. Intinya seperti itu. Ya, itu aja satu cerita dari Pak Muzakir di Karanganyar. Desanya Karanganyar ya, nggak tahu kabupatennya apa, kotanya apa, nggak ngerti. Terima kasih Pak Dzakir atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership. Oh ya, masalah kandang bubrah itu, kandang itu maksudnya tuh rumah bubrah itu kalau nggak salah ya, itu ambrek. Pokoknya kata Pak Dzakir itu seperti itu. Baik, itu aja. Terima kasih kawan-kawan udah kasih support, udah kasih dukungan apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.